Assalamualaikum Bu Putri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sam, selamat siang. Silakan duduk Bu. Ada apa Bu Sam? Apa tujuan Bu Sam datang kemari? Begini Bu Putri, saya ada laporan dari beberapa anak di kelas 9. Juga beberapa laporan dari guru-guru bahwa banyak sekali anak kita yang pacaran di kelas pada saat jam istirahat ataupun di luar kelas. Menurut laporan mereka sangat mencolok sekali, sehingga menarik perhatian sekali. Oh, seperti itu ya Bu Sam. Iya Bu Putri, saya berharap dengan mengutarakan permasalahan ini kepada Ibu dapat memberikan solusi atau tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan oleh anak-anak dan guru-guru kita. Benar sekali Bu Sam. Kita berharap agar anak-anak kita tersebut dapat kita bina dan arahkan bahwa yang mereka lakukan itu tidak sepatutnya dilakukan. Bu Sam, sebagai pembina OSIS, apa yang Ibu ketahui dari laporan anak-anak dan guru kita? Iya, Bu Putri, sudah ada beberapa guru yang melihat sendiri kelakuan anak-anak tersebut. Contohnya Raihan kelas 9-11 pacaran dengan Keisa kelas 9-9. Kemudian Gibran kelas 9-10 pacaran dengan Rahma kelas 9-7. Setiap jam istirahat, mereka selalu terlihat berdua. Kalau Raihan dan Keisa, Raihan datang ke kelas Keisa. Kemudian mereka duduk berdua, walaupun teman yang lain melihat, mereka tidak malu-malu makan bekal ataupun jajanan saling suap-suapan. Teman-temannya melaporkan kalau mereka risih dan terganggu dengan tingkah laku Raihan dan Kaisa. Sedangkan Gibran dan Rahma, mereka janjian di depan koridor kelas 9. Ngobrol berdua saja, kemudian pegang-pegangan tangan, tanpa malu dilihat oleh teman-temannya yang lain. Belum lagi laporan dari guru-guru di kelas yang lain. Seperti itu juga gaya pacaran mereka. Terus terang, saya yang mendengarkan saja merasa risih dan terganggu. Oh, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Berapakah skala prioritas pencapaian tujuan yang ingin Ibu lakukan sudah Ibu lakukan? Untuk saat ini, saya mengidentifikasi dulu, Bu, mengumpulkan semua informasi yang saya terima. Kemudian, saya berkoordinasi dengan Ibu selaku wakil kesiswaan, agar apa yang akan saya lakukan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan sekolah. Anak-anak juga tidak terganggu psikis, sosial, emosional mereka. Kalau di label skala 1 hingga 10, capaian tujuan yang ingin Ibu lakukan kira-kira prioritas skala berapa, Bu Syam? Kalau direntang dalam skala prioritas tersebut, bisa jadi skala 5, Bu Putri. Saya ingin lebih mengidentifikasi permasalahan sehingga langkah yang saya lakukan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian bagi anak kita. Saya setuju sekali, Bu Syam. Lalu, apa kekuatan Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya kira dengan saya selaku pembina OSIS dan juga bantuan dari Ibu selaku wakil sekolah bidang kesiswaan, juga kerjasama dengan guru-guru bimbingan konseling, kita akan dapat mengatasi permasalahan ini dengan kenali apa yang melatar belakangi kelakuan fenomena pacaran anak-anak kita. Kira-kira ada hambatan atau kendala tidak ya Bu Sam ketika melakukan pembinaan atau penyelesaian permasalahan fenomena pacaran anak-anak kita ini? Kalau hambatan atau kendala pasti ada, Bu. Hambatan bisa bisa saja datang dari orang tua anak yang bermasalah. Mereka tidak terima atas tuduhan kepada anak mereka. Atau bisa jadi anak-anak yang kita panggil akan merasa malu kepada teman yang lain karena mereka dipanggil atas permasalahan ini. Iya, benar sekali Bu Sam. Bisa saja orang tuanya tidak terima dengan tuduhan yang dikenakan kepada anak-anaknya ya. Selain itu, psikis anak juga akan terganggu apabila teman-temannya membuli atau mengolok mereka anak yang bermasalah. Memang kita harus pikirkan solusi dari hambatan atau kendala itu ya. Menurut Bu Syam, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, kita kumpulkan bukti fisik dulu, baik foto, video, ataupun saksi yang bisa kita tunjukkan kepada orang tua mereka. Sedangkan untuk masalah psikis siswa yang kita panggil, dapat saja kita panggil secara terpisah. Tidak usah di ruang BK. Kita panggil di ruang tertentu yang tidak menimbulkan prasangka bagi teman-temannya yang lain. Paling tidak privasi mereka terjaga. Kita juga akan leluasa melakukan pembinaan kepada mereka.
Artinya akan memakan waktu cukup lama Bu Syam kalau kita panggil secara terpisah. Tapi demi menjaga privasi, kita perlu menjadwalkan agar tidak mengganggu pembelajaran mereka di kelas. Betul, Bu, setuju. Jadi apa rencana dan strategi Bu Syam? Saya akan memberikan waktu khusus saya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Setelah ini, saya akan mengumpulkan bukti-bukti fisik fenomena pacaran anak-anak kita. Saya akan menyusun jadwal untuk membuat panggilan kepada orang tua dan anak-anak kita. Jangka waktunya bagaimana ya Bu Syam? Apakah akan terangkum semua? Saya akan menyusun jadwalnya, Bu Putri. Mudah-mudahan tidak akan memakan waktu yang lama. Saya rasa dalam 1 minggu kita dapat menyelesaikan dan memberikan pembinaan kepada anak-anak tersebut. Artinya ukuran keberhasilan penyelesaian permasalahan anak-anak kita adalah mereka mendapatkan pembinaan dan konseling dari guru bimbingan konseling. Iya, Bu Putri. Saya berharap kita akan berhasil menyelesaikan fenomena pacaran anak-anak kita di sekolah dan meminimalisir gangguan dari luar yang akan memperpanjang masalah ini. Maksudnya bagaimana ya Bu Syam? Gangguan dari luar yang seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Maksud saya, pada saat kita melakukan pembinaan kepada kepada anak kita dan mengkomunikasikan kepada orang tua, tidak ada guru lain yang ikut serta karena dikhawatirkan pencapaian kita inginkan tidak maksimal, serta privasi yang kita jaga juga akan berkurang. Bagaimana menurut Ibu? Benar Bu Syam, semakin banyak yang turut campur, dikhawatirkan banyak yang berkomentar. Oke, sekarang apa komitmen Ibu dan siapa yang Ibu libatkan untuk menjaga komitmen Ibu Syam, menjaga komitmen itu Ibu Syam? Saya berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan anak kita dengan cara kemitraan, menjaga privasi mereka sehingga sosial emosional mereka tidak terganggu. Saya kira Bu Putri selaku wakil kesiswaan dan Ibu Raden Ayu selaku guru bimbingan konseling dapat membantu saya menjaga komitmen tersebut. Bagaimana Bu Putri? Baiklah Bu Syam, kita akan sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan fenomena pacaran anak-anak kita di sekolah. Selanjutnya, tindak lanjut dari pembicaraan kita ini bagaimana ya Bu? Saya akan segera menindaklanjuti pembicaraan kita ini, melakukan aksi sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, Bu Putri. Setuju sekali Bu Syam, saya akan membantu Bu Syam dengan maksimal. Kita sama-sama berharap akan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik tanpa menimbulkan konflik kembali. Terima kasih Bu Syam sudah bersedia berbagi permasalahan dengan saya. Saya yang berterima kasih sama Bu Putri. Bu Putri sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Putri. Saya mohon diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Syam, silahkan.